Dan gluteus medius. Gluteus medius berfungsi untuk gerak apa lagi? A, B, D, B ya, A, B. Abduction. Tadi ada gambar gluteus mediusnya. Sudah ada? Patrick. Tadi sudah ada ya? Gambar awal ya? Sudah. PPT satunya. Ini enggak sih? PPT biru, Pak. PPT biru, Bapak. Kalau gluteus medius menghubungkan, nanti tulangnya ketemu apa dengan apa? Gluteus. Rum. Apa dan apa? Kristal liaka sama ini dekatnya tensor fasciolata tuh apa sih? Trochanter. Kantor. Iya, betul. Jauh. Kantor dengan Apa tadi? Gluteus medius. Nah, nanti trochanter dengan Ilium. Naik. Pak. Believe me, Pak. Naik, trust me. kelihatan nggak? Batuk. Sini ya. Oh, Minum es. ini loh. Dingin. Ini loh. Gluteus. Kita mulai belajar materinya tuh mulai mana? Untuk melatih nanti ada kayak masuk Pak. Sumpah? Iya. Naik. Aku sih Kok naik gitu? ikut aja. Aku 1 minggu setidaknya ada 2 matkul yang kita bahas tapi Kelihatan? Gluteus medius. Nah, ini kan trochanter. Ya, ini trochanter, ini gluteus. Otot-otot dari gluteus. Ini muscle, ini tendon. Jadi menghubungkan antara trochanter dengan apa ini? Ilium dengan ilium. Lanjut lagi. Tekniknya untuk pemeriksaan random book test akan lebih apa ya? Lebih valid lagi, akan lebih enak lagi ketika terapisnya fiksasi daerah dari pelvic kanan dan kiri. Kemudian pasien diminta untuk mengangkat salah satu kaki, jangan kedua kaki diangkat. Jadi cukup satu. Positifnya apa? Misalnya lihat ya, fiksasi di bagian posterior, bagian ilium, pelvic. Pada saat angkat, perhatikan inspeksi dan juga palpasi fiksasi. Positif ketika apa? Asimetris. Asimetrisnya kemana? Misalnya, nih, saya kanan. Yang naik ini apa ini? Ini naik, ya. Oke, berarti yang mengalami permasalahan kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Fungsi dari gluteus medius apa? ABD. Seleksi ini ada ABD. Ada ABD-nya enggak? Enggak mungkin. Kan ada ABD. Iya kan? Coba ketika nanti kalian angkat ini ada kontraksi enggak di gluteus?
ketika ada kelemahan, nanti bagaimana? Apakah dia condong ke arah kanan atau kiri? Nanti kita cari referensi yang lain, memastikan apakah kanan atau kiri. Instruksikan pasien untuk sesi ini 90 derajat, tahan 10 sampai 30. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 10. Artinya saya tulis 10 sampai 30. Karena beberapa materi saya baca tahan sampai 30. Ada yang mengatakan tahan sampai 10 detik, ya sudah saya gabung. Kan nggak masalah, 10 sampai 30. Mungkin 10-nya ini adalah batas batas maksimalnya 30 detik, bukan 30 menit. Oke, lanjut. Kemungkinan positif pada kelemahan ataupun kelumpuhan pada abduktor pinggul, dislokasi proksimal ataupun subluxasi pinggul yang ditandai dengan pemendekan leher femoralis, gangguan pinggul yang menyakitkan ataupun nyeri. Ini nyambung kan? Abduktor hubungannya dengan gluteus medius. Kemudian pemeriksaan SLR ini sama. Pemeriksaan SLR ini juga bisa kita gunakan untuk pemeriksaan apa saja selain spine. SLR kemarin sudah ya? Nih. Tapi ACL bisa nggak SLR? Apa? Tiga olahraganya. SLR kemarin kan ada 3. Ada berat, ada lasek, berat, carry. Ada yang carry ya musiknya. Asik, asik, asik. Selain berfungsi untuk pemeriksaan spine, hip, karena kan kita kenapa saya tampilkan pemeriksaan SLR? SLR masih ada, karena SLR ini bisa digunakan untuk pemeriksaan hip. Tergantung nanti nyarinya di mana, sakitnya di mana. Apakah dari tumbal atau di bagian piriformisnya atau di bagian hipnya. Jadi selain pemeriksaan SLR untuk pemeriksaan hip joint, spine, hip joint dan spine juga berfungsi untuk pemeriksaan apa? Ayo. Selain hip joint dan spine, tumbal apa? Pemeriksaan sakro coba kalian praktekkan pada saat Patrick kontra Patrick. Pemeriksaan di bagian piriformis, nanti nyarinya di bagian mana? Bukan sakro iakajoi Patrick. Kalau sakro iakajoi nanti beda lagi. Pelvic ya, karena pelvic ini kan macam-macam. Yang pertama lasek, ragak, dan nyeri. Nah ini, kemarin kita lakukan pemeriksaan. Misalnya Pak, nyerinya di bagian posterior. Oh, jangan. Ini piriformis syndrome. Akhirnya nanti dilakukan pemeriksaan yang lain. Posisinya miring, kemudian diadduksikan. Nah, Patrick dan kontra Patrick ini berfungsi untuk melakukan, untuk mengetahui kondisi patologis pada sendi panggul, kemudian citra pada sakroiliaka dan iliopsoas. Bahkan dari spine kemarin ya, ini juga ada kan? Iya, ada. Nah, misalnya Patrick test. Ini dorongannya kemana? Ke arah posterior. Ketika ada sindrom ataupun permasalahan dari sakroiliaka joint-nya, maka nanti nyerinya di mana kira-kira?
Nyerinya di mana? Kalau sakro iliakan joint. Bagian dalam. Ya. Karena sakro iliakan ini kan menghubungkan antara tulang sakro dan hidung. Kemudian kemarin ada juga pemeriksaan traksi dan distraksi ya. Masih ingat? Traksi dan distraksi masih ingat nggak? Untuk mengetahui dari sakroiliakan jointnya, misalnya pelvis keduanya dorong ke arah posterior. Kalau itu lebih ke kompresi ya. Kalau traksi nanti ditarik, masih ingat ya? Pelviknya ditarik. Hah? Masih ingat? Udah, jujur banget ya. Ya. Materi spine dibuka. Coba dibuka materi spine kemarin. Pemeriksaan kontrapetrik tergantung nanti nyerinya di mana. Apakah di hip joint atau di sakroiliakan joint? Paham? Pak, nyerinya di hip Pak, berarti ini hipnya yang masalah. Oh, kalau nyerinya di sakroiliakan joint, berarti sakroiliakan joint yang kena. Pemeriksaannya sama. Jadi bisa kalau ujian praktek lakukan pemeriksaan, ya. Pemeriksaan kontrapetrik tes. Dilakukan, sudah dilakukan. Fungsinya apa? Untuk mengetahui cedera pada hip dan sakroiliakan. Tadinya Thomas tes. Ini untuk Thomas tes posisinya supine lining, kemudian posisi knee joint dia mepet dengan backnya. Tujuannya untuk mengukur panjang fleksor dari pinggul dan membedakan kekencangan antara satu sendi dengan sendi yang lain, dengan dua otot sendi yang jadi penyebab dari sindrom nyeri patellofemoral. Nyeri dari patellofemoral berarti antara patella dan femur. Kemudian nyeri punggung bawah. Jadi Thomas test ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah ada sindrom nyeri patellofemoral, nyeri punggung bawah, osteoartritis ataupun OA, dan juga rheumatoid arthritis. Tekniknya ini seperti ini, satu kaki ditarik ke arah fleksi hip lebih dari 45 derajat. Positifnya ketika apa? Positif, dikatakan positif bila lebih dari 45 maksudnya apa? derajat. Lebih dari 45 itu maksudnya yang bagaimana? Fleksininya. Fleksininya positif lebih dari 45 derajat apakah terjadi relax. Pahami dulu, jangan lebih dari 45. Berarti kaki yang menggantung Dia akan tahu, sudah paham. Jadi ketika gerakannya lebih dari 45 derajat, misalnya sisi yang kanan ya, ditarik lebih dari 45 derajat, sisi yang satunya, yang kiri, sisi yang satunya kaku dan bahkan ikut fleksi hip. Oh, ini yang diukur tuh yang tidak Ikut diangkat. terangkat. yang menggantung. Ini loh. Ya kan? Nah, normalnya kan seperti ini. Ini kondisi abnormal itu terangkat. Berarti akan terjadi spasme kekakuan pada quadriceps. Apalagi kalau ada kondisi osteitis ya. Osteitis pubis. Pemeriksaan seperti ini nanti akan muncul nyeri di bagian selangkangan. Iyalah. Sampai di sini paham? Paham belum? Pemeriksaan Thomas test. Sudah? Apakah ada spasme kekakuan pada quadriceps? Quadriceps di mana?
Anterior. Tunggu deh. Ketika Sering deh. terjadi kekakuan, spasme atau kontraktur quadriceps, Oh, dia maka sakit. geraknya bagaimana? Dia bisa nggak ekstensi? Ekstensi bisa nggak? Enggak tahu. Ke belakang? Enggak tahu. Tapi dia spasme. Bisa nggak ekstensi? Ini bisa nggak dia ekstensi? Enggak. Ini Misalnya quadricepsnya ini kontraktur, ya kan? Ini dia fleksi, tapi hipnya yang kiri dia malah ikut terangkat. Tahu nggak? Karena adanya kekakuan ataupun kontraktur di bagian quadriceps. Nah, normalnya kan tadi sudah dikatakan hiperekstensi ataupun ekstensi 20 derajat, ya kan? Iya. Ekstensi hip bisa sampai 20 derajat. Paham? Nggak paham? Selanjutnya piriformis test. BOP. Pemeriksaan piriformis nanti ada pemeriksaan aktif dan pasif. Caranya ketika terjadi sindrom piriformis, otomatis dia nanti akan menekan saraf apa? Sialin. Yakin. Oh ya, Pak tadi itu bisa dipus Pak, Bapak kemarin ngomongnya bisa dipus. Coba buka di materi sebelumnya, di materi spek. Sudah tertulis yakin. Memang ada penjelasan yang harus bisa dipus juga, tapi kalau itu ya piriformis otot ketika dia terjadi inflamasi, kalau inflamasi tentunya pasti ujungnya. Dia nanti akan menekan saraf siatik. Caranya pemeriksaannya apa? Piriformis test ataupun BT test. Yang pertama pasif, miring salah satu sisi, dan tergantung mana yang akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian fleksi hip, internal rotasi, dan abduksi. Fiksasinya di bagian pelvis. Pemeriksaan yang kedua yang aktif, piriformis, kebalikannya, gerakannya dia mendorong ke arah ABB. Terapisnya memberikan tekanan ke arah ABB. Kalau isometrik melawan tahanan itu kan provokasi, ya kan? Tes untuk provokasi. Ketika melawan tahanan, otomatis ada kontraksi nggak? Ada kontraksi nggak? Melawan tahanan pasti ada kontraksi sehingga menekan saraf.